Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, untuk mukadimah saya tumpahkan kepada moderator terdahulu. Sebelumnya kami di sini dari sekolah dan guru akan melakukan diseminasi tentang pembelajaran mendalam yang mana kami diberikan amanah ini harus disampaikan kepada Bapak dan Ibu guru tentang pembelajaran mendalam. Maka dari itu kesempatan pada hari ini mari sama-sama kita simak bersama Bapak dan Ibu dengan apa yang akan kami sampaikan. Baik, yang pertama saya dulu sebelum saya masuk ke materinya, saya akan menyampaikan dari rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut untuk kesempatan ini ada 3 materi yang nanti yang akan kami sampaikan. Yang pertama terkait tentang diseminasi pembelajaran mendalam. Ini yang pertama, pertemuan pertama Bapak dan Ibu, karena nanti dia berkesinambungan berlanjutan dengan materi-materi berikutnya. Yang kedua ada materinya terkait tentang penyelarasan visi misi dan tujuan, ya, FMT namanya Bu, ya, visi misi tujuan pembelajaran. Memang visi misi sekolah kita sudah ada. Nanti di sini perannya dari Bapak dan Ibu guru, bagaimana apakah visi misi kita sudah selaras, apakah sudah sesuai dengan pembelajaran mendalam. Maka nanti di pertemuan berikutnya kita akan membaca dari FMT kita, ya Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya setelah FMT kita lanjut ke nanti namanya implementasi inquiry kolaboratif. Nah, ini kelanjutan dari rencana tidak lanjut yang akan kami sampaikan kepada Ibu semua. Untuk yang pertama terkait tentang pembelajaran mendalam, yaitu materinya yaitu pola pikir bertumbuh, ya, atau yang sekarang lagi viralnya namanya pro mindset, ya Bapak dan Ibu. Pro mindset di sini pola pikir bertumbuh. Nah, di sini bagaimana kita sebagai pendidik dan tenaga kependidikan, sebenarnya di sini semua terlibat Bapak dan Ibu, karena kita berada di satuan pendidikan. Apakah kita sudah berada di posisi pro mindset ini, ataukah masih berada di pola pikir yang nanti ada rujukannya Bapak dan ini dari karena di pembelajaran mendalam ini dicetus oleh Prof. Abdul Mukti. Ini adalah Mendikbud RI, dan beliau menyampaikan kalau orang berpikir dengan pro mindset, ya, pola pikir bertumbuh, maka dia yakin masalah yang hanya sedikit itu jalan keluarnya banyak, ya. Masalahnya sedikit Bu, ya, masalahnya sedikit jalan keluarnya banyak, apalagi masalahnya banyak itu lebih banyak pula jalannya, Bapak dan Ibu. Karena itu jangan menyerah, jangan putus asa, yakinlah ada jalan keluarnya. Ini adalah semacam penguatan ya kepada kita sebagai pendidik dan tenaga kependidikan untuk menumbuhkan pola pikir pro mindset itu, pola pikir bertumbuh. Oke, selanjutnya ini sedikit latar belakang, ya, latar belakang terkait tentang pro mindset ini dilihat dari survei. Ya, survei hasil survei mindset dalam PISA 2018. Indonesia termasuk satu dari negara yang memiliki murid yang pro mindsetnya di bawah 40%. Ya, di sini kita sebagai guru yang sebagai adalah contoh dan teladan bagi anak-anak kita, ini yang menyebabkan pro mindset anak kita masih berada di 40%, ya, yaitu 29% nomor 3 dari bawah. Ya Bapak, berarti dari sekian banyak negara Bapak dan Ibu, kita di nomor 3. Nomor 3-nya itu bukan nomor 3 teratas, tetapi nomor 3 paling bawah. Ini sangat sadisnya Bapak dan Ibu, anak-anak Indonesia yang pola pikirnya, ya, yang pola pikirnya masih rendah. Maka dari itu disinilah dengan adanya pembelajaran mendalam itu merubah pola pikir anak-anak kita untuk bisa bertumbuh tadi. Nah, ada korelasi positif antara jumlah murid dan dengan hasil akademis di suatu negara ini. Ya, kita perlukan apa? Bapak Ibu. Ini konsep pola pikir Bapak dan Ibu. Nah, ini konsep karena kita belajar tentang konsep ini. Pola pikir itu maksud dengan segala pola pikir tidak akan hasil. Jadi dengan pola pikir segalanya ada pola pikir, ada tindakan, ada hasil. Ini yang kita lakukan yang namanya pola pikir bertumbuh tadi. Ada pola pikirnya, ada tindakan, ada hasil. Bukan hanya berpikirnya saja. Ya, nanti berpikir tapi kita pengen hasil. Ya, kebanyakan mayoritas kerjanya tindakannya nggak ada tapi pengennya hasilnya bagus. Nah, apakah seperti itu yang kita inginkan Bapak dan Ibu? Ya, polanya seperti ini, pola pikir tindakan hasil. Pola pikir akan
mendikte tindakan ya yang dilakukan serta akan menentukan hasil yang diperoleh. Berarti dengan ada tindakan tadi Bu, kita melakukan sesuatu pasti ada tindakannya. Ya kita berpikir diberikan sebuah tugas, maka kita tindakannya apa? Kita lakukan dulu. Disitulah muncullah pola pikir tadi. Ya, disitulah muncul pola pikir, maka muncullah hasil Bapak dan Ibu. Kenapa manusia itu berbeda-beda? Ya, kenapa di dalam Al-Quran pun sudah disampaikan bahwasannya Bapak dan Ibu. Ya, nah, di sini kenapa pola manusia itu berbeda-beda? Kenapa mindset manusia itu berbeda-beda ini? Pola pikir mindset kumpulan keyakinan yang akan menentukan cara seseorang melihat dan berpikir terhadap sebuah kejadian dan peristiwa. Ya, nih pola pikir itu karena kumpulan keyakinan kita melihat, kita langsung di situ menentukan cara seseorang untuk melihat dan berpikir. Ya karena kita, oh ini, nah, disitulah kita mengembangkan pola pikir tadi dengan kita melihat tadi Bapak dan Ibu. Nah, ini jenis-jenis pola pikir Bapak dan Ibu. Jenis-jenis pola pikir itu ada pola pikir growth mindset, ada namanya fixed mindset. Nah, kalau boleh tahu kita mau yang mana? Pola yang ini yang hijau atau yang merah Bapak dan Ibu? Yang mana Bapak dan Ibu? Nah, kalau kita mau pola pikir yang hijau, namanya growth mindset, mari kita bertumbuh. Ya, diibaratkan pohon Bapak dan Ibu. Pohon itu kalau dia kecil, ya, itu ada nggak manfaatnya dulu Bapak dan Ibu? Terlihat nggak manfaatnya? Kalau sudah besar, apa manfaatnya Bapak dan Ibu kalau pohon itu sudah besar? Hah? Apa kira? Ada buahnya. Itu apa lagi Bapak dan Ibu? Tempat berteduh. Menghasilkan oksigen yang banyak. Nah, ini itu Bapak dan Ibu. Kalau orang yang memiliki pola pikir yang bertumbuh, maka itu yang dia dapatkan. Ya, banyak gunanya dari pohon yang tumbuh gitu Bapak dan Ibu. Nah, ini pohon yang namanya growth mindset tadi keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan lewat bernalar. Kalau fixed mindset itu keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bersifat tetap dan tidak banyak bisa diubah. Ini Bapak dan Ibu. Yang namanya fixed mindset itu dia mencari berada di zona-zonanya, zona nyaman saja. Ketika diberikan tugas yang malasnya, ini kerjaan lagi. Itu namanya fixed mindset. Mungkin untuk terkait dengan pola pikir ini itu Bapak dan Ibu yang bisa menilai. Nanti ada alat ukurnya. Yang Bapak dan Ibu ini Bapak dan Ibu bisa menilai di mana posisi saya ya. Di pola pikir apa pola mindset dan fixed mindset tadi. Nah, kalau gitu kalau saya berada di fixed mindset ini, maka apa yang harus kita lakukan? Maka merubah pola pikir menjadinya growth mindset. Supaya apa? Supaya pandangan kita itu ke depan itu luas, bukan sempit. Ya, bukan sempit. Kita manusia yang memang diberikan oleh Allah adalah untuk berpikir. Ya, untuk berpikir kita bisa untuk mencarikan solusinya sendiri Bapak dan Ibu. Ini pola pikir bertumbuh itu Bapak dan Ibu. Bisa ditunjukkan sedikit ya. Nih. Ini bentuk pola berpikir itu Bapak dan Ibu. Nah, bentuk pola pikir tetap dan ulang-alik. Tadi yang namanya growth mindset tadi kan ada fixed mindset ya. Kalau yang pola pikir yang growth mindset itu adalah pola pikir yang namanya bertumbuh. Ya, ada disebut dengan PPB. Pola pikir bertumbuh. Fixed mindset tadi disebut dengan PPT. Pola pikir tetap. Dia berada pada zona nyaman, diberi tugas yang mengeluh banyak, itu orang pola pikir tetap. Seolah-olah memberikan menyusahkan diri dia. Sebenarnya tidak, itu adalah kalau masih ada di dalam diri kita, ya Bapak dan Ibu, maka rubahlah pola pikir kita. Yang diberikan seseorang kepada kita, bagaimana kita memiliki pola pikir bertumbuh. Ini bentuk pola perbedaan antara pola pikir bertumbuh dengan pola pikir tetap, atau disebut PBB dan PBT. Nah, ini perbedaannya Bapak dan Ibu. Ya Bapak dan Ibu, selanjutnya dari pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh ini Bapak dan Ibu, orang yang memiliki pola pikir tetap atau pola pikir bertumbuh nih belajar cara mengendalikan suara PPT. Tadi saya sudah sampaikan. Orang yang memiliki pola pikir tetap, suara yang menimbulkan kekhawatiran, kekhawatiran dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Suaranya menimbulkan kekhawatiran karena dia pola pikirnya tadi tetap, sehingga dalam dirinya itu selalu
menimbulkan kekhawatiran. Kenapa? Karena dia berada di dalam posisi apa tadi Bapak dan Ibu? Dalam keadaan ancaman. Itu dia khawatir terus. Tapi kalau orang yang memiliki pola pikir bertumbuh itu, suara menimbulkan optimisme dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Dia optimis, ya, benar atau salah dia tidak dipikirkan dulu. Yang penting dia optimis dengan apa yang dia sudah lakukan. Karena apa? Dari kegagalan itu pasti akan mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, karena itu orang yang memiliki pola pikir dia mencoba dulu, bukan langsung mundur. Nah, ini bentuk dari pola pikir PPT dan PBB itu Bapak. Prosedur intervensi pola pikir. Ini tanya Bapak dan Ibu. Saat melihat ada murid ini kita terapkan di dalam proses pembelajaran Bapak dan Ibu. Kita sebagai tenaga pendidik bagaimana penerapan di siswa? Saat melihat ada murid yang mau menyerah ketika menemui tantangan atau kesulitan, segeralah dorong dia untuk mencoba lagi. Nah, kita sebagai guru, jangan kita patahkan semangatnya. Kamu nggak bisa. Tentunya dia suka tampil baca undang-undang. Rupanya di panjang orang suaranya kecil. Kamu akan bisa. Yakin kamu bisa. Suara kamu akan bisa keluarnya. Diajar kamu. Kita berikan semangat dan dorongan Bapak. Nah, yang kedua, pada saat murid mau mencoba lagi, segera beri pujian proses karena telah mau berusaha. Ketika dia berusaha, berikan apresiasi. Mungkin dengan jempolnya yang luar biasa, nah itu kita dulu, dengan bangganya dia Bapak dan walaupun kita menganggap itu masih belum yang kita inginkan, tetapi kita berikan, kita berikan apresiasi, pujian proses namanya Bapak dan Ibu. Lalu jelaskan kepada murid ya tersebut tentang PPT dan PBB dan berdasarkan caranya pada saat menghadapi tantangan dalam belajar. Kita sampaikan, kita ini mau jadi apa ke depannya? Kita masukkan semangat di pola pikir bertumbuh ya Bapak dan Ibu. Bagaimana dia? Anak ibu mau jadi apa? Anak mau jadi apa nantinya? Nah, kalau kita belajarnya tentang apa? Ya, salah satunya pendidikan Pancasila, kita mau mengajarkan tentang ketuhanan yang Maha Esa. Kemana masuknya nih? Apa contohnya? Bahwasanya ketuhanan yang Maha Esa itu seperti apa? Kita sampaikan ke mana? Ya, bahwasanya Tuhan kita itu bagaimana caranya kita mengandalkan diri kita kepada Allah. Kita ajarkan seperti itu di dalam materi-materi pembelajaran yang ada kepada itu. Ya, ini tadi hubungan guru dengan murid. Tadi kan kita punya hubungan guru dengan guru, guru dengan murid, guru dengan orang tua. Hubungan guru dengan murid nih, murid mengatakan bahwa guru yakin kepada kemampuan murid dalam belajar, murid menghormati dan menyukai gurunya, murid mau meminta masukan dari gurunya, murid sadar bahwa nilai akademik yang dia peroleh tidak lebih penting daripada perkembangan diri mereka sendiri, murid merasa aman dengan gurunya. Jangan sampai guru anak lebih senang ketika Bapak dan Ibu guru tidak ada kebenaran yang tinggi. Itu sudah salah Bapak dan Ibu. Bagaimana Bapak dan Ibu menciptakan suasana pembelajaran yang sangat menyenangkan yang menjadi sebuah kejutan bagi anak-anak. Ya, ketika Bapak dan Ibu tidak datang, kemana ibu gurunya? Kok ibu gurunya nggak datang ya? Dirindukan. Ya, guru yang dirindukan Bapak dan Ibu. Dan Bapak dan Ibu pengen nggak menjadi guru yang dirindukan oleh anak-anak? Mau nggak Bapak dan Ibu? Mau. Ya, maka ciptakanlah suasana pembelajaran yang menarik. Ya. Selanjutnya, ujian pribadi dan ujian proses yang kita lakukan kepada murid. Ya, cara guru memberikan pujian atau kritik juga menjadi faktor yang sangat memerlukan tipe pola pikir yang akan membentuk pada muridnya. Dua pujian begitu yang ternyata memberikan dampak yang sangat berlawanan menurut kamu pasti pintar, kamu pasti pintar. Pujian pribadi dan kamu pasti sudah bekerja keras ujian proses. Ini berbeda Bapak Ibu ujian kita, kamu pasti pintar. Ujian pribadi, ya. Kamu pasti sudah bekerja keras itu ujian yang sudah dia lakukan Bapak Ibu. Ujian pribadi dan proses. Ini pola pikir kerangka kerja DM. Terlihat Bapak dan Ibu. Nah, kerangka pola pikir PM itu Bapak dan Ibu ada. Kalau lebih mudah mengingatnya 8-3-3-4. Ya, 8-3-3-4. Sudah ada Bapak Ibu yang tahu? Yakin saya sudah tahu. Apa itu Bapak Ibu yang pertama? Yang 8 apa yang 8? Apa Bapak Ibu?
Yang kelulusan dulu ya. Kelulusan apa aja? Bagaimana kepada Tuhan yang Maha Esa? Yang kedua, kewargaan. Yang ketiga, ya beraktivitas. Yang keempat, beraktivitas. Yang kelima, berkolaborasi. Yang keenam, kemandirian. Yang terakhir, yang ketujuh, kesehatan. Yang terakhir, komunikasi. Nah itu apa definisinya Bapak dan Ibu, 8 definisi kelulusan. Nanti akan lanjut. Ada 8 atau 4. Maaf 3. 3-nya apa Bapak dan Ibu? Prinsip pembelajaran. Apa aja prinsipnya? Berkesadaran. Atau disebut dengan berkesadaran itu? Mindful ya. Nah, berkesadaran. Kita sudah sadar nggak? Bagaimana menumbuhkan berkesadaran anak kita dalam pembelajaran? Berkesadaran. Selanjutnya berkesadaran bermakna itu berkesan bagi anak-anak. Mindful, meaningful Bapak Ibu. Mindful, meaningful. Selanjutnya bergembira, menunjukkan joyful. Yang terakhir ada namanya kerangka pembelajaran berikutnya adalah yang pertama praktik pedagogis. Ini 4 yang terakhir. Bapak Ibu, praktek pedagogis. Yang kedua lingkungan pembelajaran, bagaimana lingkungan kita. Yang ketiga kemitraan pembelajaran. Siapa aja yang kita minta di dalam pembelajaran nanti Bu akan menjelaskan juga tentang kemitraannya. Yang pasti. Yang terakhir pemanfaatan. Pemanfaatan digital. Ini adalah pola pikir kerangka dari pembelajaran selanjutnya saya nanti boleh jika ini masih sudah. Ini yang tadi yang sudah dijelaskan ya, yang sudah dijelaskan. Jadi dulu Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Kemudian apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi sebuah pelajaran yang akan kita aplikasikan di dalam dunia pendidikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dalam penyampaian ini. Saya kira kalau saya percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.